Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini Mimin Dodo Podcast akan mereview komik One Piece di chapter 912 dan Mimin Dodo Podcast minta maaf apabila video ini diupload sedikit agak telat. Awalnya Mimin Dodo Podcast mengira negeri Wano adalah sebuah negeri yang makmur, damai, dan kuat, seperti yang pernah diperlihatkan pada chapter 909. Semua penduduk di negeri Wano terlihat sangat bersemangat dan ceria dalam menjalani hari-hari mereka yang sepertinya sangat indah. Tetapi pada kenyataannya ternyata tidaklah demikian. Salah satu bocah bernama Otama adalah contohnya. Entah apa yang menjadi alasannya, tapi sepanjang tahun dia hanya 2 kali makan nasi, yaitu pada tahun baru dan hari ulang tahunnya. Bahkan salah satu desa di sana yang bernama Desa Amigasa pada 4 tahun lalu menderita kelaparan yang sangat hebat. Sampai-sampai para penduduk desa di sana mengira bahwa itu adalah akhir dari hidup mereka. Beruntung saat itu kelompok bajak laut Portgas di es terdampar di sana dan membawa perbekalan yang cukup untuk dimakan oleh semua penduduk desa. Belum lagi kedatangan Kaido dan anak buahnya yang pastinya hanya akan menambah penderitaan para penduduk di negeri Wano. Dan menurut salah satu pengrajin pedang bernama Hitetsu, saat ini daerah yang bisa dibilang makmur di negeri Wano hanyalah di ibu kota, tempat di mana sang shogun tinggal. Dan hampir seluruh tempat di negeri Wano adalah tanah terlantar tanpa hukum sekaligus tempat tercemar akibat dari limbah pabrik yang dibangun oleh Kaido. Selain itu, pada chapter kali ini kita juga mengetahui bahwa Roronoa saat ini sudah dianggap sebagai seorang penjahat nasional di negeri Wano. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pada chapter 909, Zoro dituduh telah membunuh seseorang pada malam hari sekaligus mencuri pedang peninggalan Ryuma yang bernama Susui. Kita semua pasti sudah tahu bahwa Roronoa sama sekali tidak melakukan hal tersebut. Bahkan pedang Susui yang ada pada Zoro adalah pedang yang dia dapat dari pertarungan sengitnya dengan Ryuma di Thriller Bark. Tetapi akibat dari tuduhan tersebut, Zoro dijatuhi hukuman mati dengan cara bunuh diri. Tetapi bukannya bunuh diri, dia justru menyerang orang-orang yang ada di sana hanya dengan sebilah pisau. Di sini Mimin Dodo Podcast berpendapat bahwa Basil Hawkins tidak mengenal Zoro sebagai salah satu dari anak buah topi jerami, karena apabila diperhatikan dari kata-katanya, Basil Hawkins seperti agak terkejut melihat Luffy yang akrab dengan Zoro. Lalu Basil Hawkins mengajukan dua pilihan kepada Luffy dan Zoro. Pilihan itu adalah mengikuti yang kuat atau membiarkan mereka yang bersembunyi. Tentu saja Luffy dan Zoro tidak akan memilih keduanya. Kita semua juga pasti sudah tahu bahwa Monkey D. Luffy bukanlah tipe orang yang mau mengikuti perintah orang lain. Jadi kemungkinan besar akan terjadi pertarungan di antara para 11 supernova di negeri Wano. Hal lain yang menarik pada chapter kali ini adalah kita bisa mengetahui beberapa jenis pedang. Biarpun sebenarnya hal ini sudah dijelaskan pada chapter 97, seperti 21 pedang terkenal, 12 pedang tertajam dari yang tertajam, dan 50 pedang terbaik. Lalu yang dibawa oleh Luffy adalah pedang bernama Nindai Kitetsu yang termasuk salah satu dari 21 pedang terkenal. Menurut Ippon Matsu, seorang penjual toko senjata di kota Lockton, pedang Nindai Kitetsu adalah pedang terkutuk. Dan saat ini tidak ada seorang pun pendekar di dunia yang menggunakan pedang itu. Mereka yang memakainya tanpa mengetahui kutukan dari pedang tersebut akan mati mengenaskan. Kita tahu bahwa saat ini Luffy sedang memakai pedang Nindai Kitetsu dan tidak mengetahui apa-apa soal pedang tersebut. Jadi, apakah Luffy akan mengalami suatu hal yang mengenaskan di negeri Wano? Oke, itu tadi review singkat dari Mimin Dodo Podcast. Seperti biasa, apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin, bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan, bisa di subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya Mimin Dodo Podcast mengucapkan terima kasih. Ciao!